Kalau saya lihat adalah sebetulnya apakah 8% itu bisa? Bisa. Akan tetapi banyak persyaratan yang diperlukan untuk 8%. Satu, saya pikir itu kalau kita lihat zaman Pak Harto juga itu tidak tiba-tiba. Dia di well plan. Pak, tadi Bapak Gitu. bilang soal interest rate, bayar bunga mahal Amerika, makanya mungkin ya Trump nyindir gubernur bank sentral terus turunin. Mungkin itu ada hubungannya ke situ gak sih, Pak? Ada hubungannya dengan itu. Karena kalau kita lihat sekarang kan suku bunga mereka, yield-nya dia, artinya kalau dia mengeluarkan surat hutang sekarang, dia harus bayar untuk yang 10 tahun sekitar 4,5-an. Sementara utang Ya udah untuk makin 30 besar, tahun, ya. Utang mereka itu sekarang kan sangat besar sekali. Iya, betul. Ya, sangat besar sekali. Itu bisa 37 triliun. Dolar, Nah, 37 ya, triliun 37 triliun dolar. Kemudian defisit mereka kan sekitar sekarang lebih ke arah 2 triliun US dollar. Jadi untuk membayar itu tiap tahun, konon itu mencapai 25% dari total spending mereka. Jadi 25% sudah untuk itu. Kita harus cegah, jangan sampai kita seperti itu. Terus kenapa gubernur bank sentral nggak mau nurunin, Pak? Kalau kondisi fiskalnya begitu, kayaknya mereka gimana ya? Yang itu buat si gubernur bank sentral Powell, Amerika, si Powell itu serba susah kan. Di sisi lain kan kebijakan si Trump ini kan tarif naik. Tarif naik berarti inflasi naik. Iya. Itu loh. Inflasi naik ya otomatis. Ya inflasi naik, maka suku bunga buat meredam supaya nggak inflasi. Nggak inflasi kan. Supaya jangan sampai terjadi eskalasi. Berarti ini nggak kompak juga dong fiskal sama moneternya di Nah, Amerika atau gimana nih Pak Raden ngeliatnya gimana nih Pak? Jadi kita nih yang jadi korban nih maksudnya secara sistem keuangan kan Pak? Memang agak ngaco ini si Trump ini. Di sisi lain dia bilang turun suku bunga, tapi di sisi lain dia tidak tahu bahwa akibat daripada perang tarif ini, ya, trade ini, jadinya inflasinya naik. Karena simpel saja kita lihat. Kalau sebelumnya katakan barang dari Cina, ya, karena Cina yang kita ambil sebagai contoh, katakan dulunya 100 menjadi 130, kan naik. Betul. Inflasi dong. Terus apa yang jadi minimum dalam 1 tahun ke depan akan ada dampak inflasinya. Jadi si Powell ini nggak berani melakukan itu. Mungkin nanti sesudah 1 tahun berikutnya baru dia akan turun. Atau dia kalaupun menurunkan akan lebih hati-hati. Karena secara konstitusi tugas dia adalah itu, menjaga inflasi dan memastikan unemployment itu rendah. 2. Kan? Jadi inflasinya rendah, unemployment-nya rendah. Nah, kalau dia tidak melihat unemployment menjadi problem sekarang. Kok gitu, Pak? Di Amerika. Karena diusir semua imigran ini. Justru unemployment rate mereka justru rendah sekarang. Pak, ini mungkin banyak ya sobat cuan nih mungkin yang pengen tahu. Ada orang bilang ekonomi kita itu secara tidak langsung sangat bergantung dengan kondisi di Amerika ya Pak. Dari kondisi sektor keuangan, habis itu sektor keuangan kan moneter, habis itu sektor fiskalnya. Kalau misalkan si Trump begini, akhirnya juga sektor real kita juga berpengaruh. Mungkin Bapak bisa kasih lihat tuh, kenapa sih Pak kita nggak bisa, maksudnya kita sangat berpengaruh gitu terhadap kondisi yang ada di Amerika. Mungkin dibanding dengan perang, Trump itu lebih berpengaruh mungkin ya Pak ya. Karena dia langsung begitu dia ngeluarin mau perang tarif, semua negara langsung bisa ceritain. Pertama kalau kita lihat dari tarif dulu ya. Pak. Ini ada dampak langsung. Kita kan ke Amerika, kalau nggak salah kita ekspor hanya sekitar 10%-an. Kecil ya Pak sebenarnya. Kecil, ya. Tapi kepada seluruh dunia kan 100% kan. Betul. Artinya yang lainnya itu 90%. Iya, betul. Persoalannya kan, persoalan Amerika ini kan bukan hanya dengan kita. Persoalannya itu kan seluruh dunia. Betul. Jadi dampaknya itu ya 100%.
Jadi nggak bisa kita katakan dampak kita ke Amerika. Kenapa? Karena negara lain juga terpengaruh oleh Amerika kan. Iya betul. Tarif ini kan dikenakan bukan hanya ke kita, Semua ya Pak. seluruh dunia, bahkan temannya sendiri. Iya. Ya temannya Sekutunya saya ya, katakan Pak. Kanada, Iya, betul. Australia saja yang surplus dengan Amerika tetap dikenakan 10%. Jadi semua kena dampak daripada trade ini, ya global trade itu turun, hampir setengahnya pertumbuhannya. Ya, nah global trade turun, ya kita terpengaruh semua, baik ekspor kita ke Amerika maupun ke negara-negara lain. Tapi bagusnya, saya sebutkan juga Pak. bagusnya, dibandingkan dengan negara lain yang sangat yang ekspor mereka terhadap PDB-nya sangat tinggi, katakan Malaysia, Thailand, Singapura itu dampaknya mereka pasti lebih berat dibanding dengan kita. Ya, karena apa? Karena misalkan rasio antara perdagangan terhadap PDB di Singapura itu lebih dari 100%. Jadi kalau globalnya turun, ya dia 10%, dia turun 10% aja. Kalau kita, ya kita turun katakan 10%, global turun 10%, ke kita adalah 25% dari situ, seperempatnya. Berdampak ya tetap berdampak, tapi lebih kecil. Lebih karena resilient, ya, Pak. Ya itu. Kita itu lebih resilient karena memang ada juga namanya itu faktor keberuntungan. Beruntung karena kita negara yang besar, domestik. Orang nih yang udah bilang Indonesia luck. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi dampak daripada suku bunga. Iya, Pak. Ya. Kalau di sana suku bunga tinggi, ini kan capital flow ke sana kan. Iya. Nah, kalau kita mau menarik capital flow ke sini, berarti kita harus bertarung dengan dia kan. Betul. Nah, itu dia. Jadi nggak harus bisa tinggi-tinggian gitu, maksudnya Pak, lebih tinggi dari dia pasti dong, kita Pak. harus menarik kan. Iya, betul. Termasuk kalau mereka mengeluarkan surat hutang, ya mereka mengeluarkan surat hutang tadi. Mereka menawarkan tadi kuponnya 4, bunganya ya Pak, 4,5. Iya, 4,5. Ya kita apakah bisa menawarkan 3,5 atau 3? Nggak mungkin ya Pak. Kan begitu. Supaya juga ada yang membeli surat hutang kita, ya kita harus juga dengan dia. Itulah dampaknya. Jadi nggak bisa lepas dari situ. Karena semuanya itu si investor ini kan memilih, saya taruh uang di sana atau di sini. Iya, Pak. Itu dia. Itu yang membuat nilai tukar kita itu sulit menguat, itu juga gak sih, Pak? Nah, persoalan nilai tukar is another issue sebetulnya. Bukan soal ini ya, Pak? Ya, itu faktor itu ada. Tapi soal kuat-kuatan itu sering orang melihat bahwa kalau kuat itu bagus. Oke. Tidak selalu. Jadi rupiah yang dulu, ini saya kembali ke zaman Pak Harto. Iya, Pak. Ya, karena kita melakukan itu dulu. Secara sengaja kita atur bahwa rupiah itu terdepresiasi ya sekitar 4%, 5%. Yaitu adalah sekitar selisih antara inflasi di Indonesia dengan inflasi di Amerika. Kenapa, Pak? Dengan begitu, maka nilai tukar kita itu secara realnya itu kita tetap kompetitif. Jadi kompetitif itu maksudnya barang-barang kita lebih murah gitu atau barang-barang kita, ya ini bahkan ada yang secara khusus, iya Pak, memperlemah nilai tukarnya. Negara maksudnya negara yang secara khusus. Ya. Yang menarik kalau teman-teman lihat di situ, iya, Pak. Ya coba dicek itu bahwa renminbi itu sampai dengan 2-3 bulan yang lalu itu lebih lemah. Sengaja mereka itu melakukan pelemahan terhadap nilai tukarnya. Yen juga begitu. Iya. Yen waktu itu kan sempat $1.150. Iya, betul, Pak. Dulunya itu 100. Iya. Dengan begitu ekspor, meskipun mereka dikenakan tarif, ini bedanya. Coba lihatnya. $1 menjadi 150 kan. Dulunya 100. Iya. Itu kan dia melemah 50%. Kalaupun Amerika mengenakan tarif 50%, tapi barang saya yang sampai di Amerika, itu kan harganya tetap sama. Betul. Dia akan kompetitif di situ. Jadi itu bagian daripada kebijakan. Strategi. Jadi jangan, waktu itu rupiah menurut saya sudah terlampau kuat di tahun lalu. Tapi Bank Indonesia tetap menjaga itu kuat. Tetapi buat ekspor kita di manufaktur itu tidak baik. Karena tidak kompetitif ya, Pak. Menjadi kurang kompetitif.
Jadi rupiah nilai tukar itu nggak semudah yang dikatakan kalau kuat maka bagus semuanya. Enggak. Memang akan mengurangi daya beli kita untuk impor. Iya, barang impor ya Pak. Barang impor, which is bagus kan? Betul. Mengurangi impor dong Pak. Impor dong. Pak, berarti di dalam ekonomi ini Pak Raden banyak ya Pak. Apa yang harus faktor-faktor yang memang harus kita kaji secara detail-detail gitu ya Pak. Kalau nggak usah belajar ekonomi orang bisa aja. Yang secara realnya maksud gitu Pak. Secara real bukan di tataran itunya kan Pak Raden kan udah di perekonomian gitu, ngurus negara gitu. Jadi emang itu secara detail. Iya harus dilihat itu. Nggak bisa orang bisa ngeliat rupiah jelek gara-gara melemah gitu. Padahal ada ya betul itu. Bahkan lain. itu strategi. Kalau kita ambil itu sebagai strategi, apakah strategi kita ingin supaya rupiah menguat atau rupiah melemah? Iya. Atau saya tidak menyatakan itu persoalan menguat atau melemah, tetapi bagaimana supaya dia kompetitif? Kompetitif terutama barang-barang manufaktur kita. Kalau itu strategi yang benar. Dan sekarang makin kompetitif, bahkan masa persaingan di dunia tuh makin ketat ya Pak. Kita misalnya kita sama Vietnam barangnya, kita sama. Betul, gitu karena ya, nilai tukar itu adalah bagian daripada kebijakan untuk membuat dia lebih kompetitif. Pak, tapi kalau dilihat Pak, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kita lanjut soal Pak Raden. Sekarang saya penasaran Pak, beberapa pekan terakhir itu dolar indeks kan melemah, regional itu menguat drastis terhadap dolar. Ya. Cuman rupiah itu cenderung menguatnya itu sangat tipis gitu, bahkan beberapa kali melemah gitu. Itu bagian strategi juga, atau memang kita karena lagi ada beban aja yang besar untuk pembayaran utang atau impor atau yang lainnya gitu, sampai rupiahnya tidak bergerak sama regional. Oh, kalau soal apakah itu strategi atau tidak harus ditanya kepada Bank Indonesia itu. Tapi there's nothing wrong dengan itu. Itu intinya, itu tidak salah juga. Betul. Gitu loh. Karena tadi yang saya katakan itu, kalau seperti ini, itu membuat peluang kita, di mana sektor manufaktur kita, jadi punya daya saing di situ. Ya. Kalaupun itu kebetulan, nggak ada masalah. Itu tetap membuat daya saing manufaktur kita lebih baik. Apalagi sekarang ini kan, terakhir ini kan bahwa laporan dari Menteri Perekonomian yang menyatakan bahwa EU-SIPA itu perjanjian kita dengan Eropa itu kelihatannya akan ditandatangani ini. Akhir bulan ini, di mana Pak Presiden akan ketemu dengan Ursula von der Leyen itu untuk menandatangani ini. That's a good news. Artinya tarif kita ke Eropa itu akan bisa mendekati 0% nantinya. Kita menjadi bersaing head to head dengan Vietnam. Vietnam kalau tanpa itu kita dikenakan 12%. Dengan tadi itu, dengan EU-SIPA ditandatangani, kita menjadi sama dengan Vietnam, 2%. Jadi daya saing daripada produk-produk tekstil, garment, ya, kemudian sus kita itu mempunyai daya saing yang sama ke sana. Harapan kita itu akan naik. Ini harusnya yang dikomunikasikan seperti ini, Pak. Ceritain dong Pak, aku penasaran yang UC Pak, karena itu udah lama banget kita belum dapat pandangan yang kayak sebenarnya nih Pak. Apa yang terjadi, maksudnya apa yang dilakukan pemerintah sampai akhirnya ini selesai nih gitu Pak? Ya ini kan begini, perundingan EU-SIPA itu dengan 27 negara kan, mereka harus ratifikasi. Yang sulit itu justru di sana. Kita kan satu. Oh ya, dengan mereka 27. Jadi kan untuk mendengar 27 ini kan tidak mudah. Ya. Nah itu perundingannya sudah 9 tahun. Iya. Udah lama sekali. Ya, 20 sekian kali perundingan ini. Nah terakhir ini kan ada juga unsur positif dari perang tarif ini. Di mana kita maupun Eropa juga sama-sama membutuhkan untuk trade ini terjadi lebih bebas. Jadi boleh dikatakan ini sepertinya ada keinginan daripada pihak-pihak di luar Amerika supaya udahlah kita bikin perjanjian-perjanjian seperti WTO tanpa Amerika nih. Kira-kira begitu nih. Sehingga unsur tadi yang saya katakan itu yang tidak sengaja itu juga ikut mempercepat ini akhir-akhir ini. Jadi faktor blessingnya juga ada ya juga Pak ya. blessingnya.
kebutuhan ini makin baik sekarang ini. Dan kalau kita lihat belakangan ini juga Macron datang ke sini, kan itu adalah signal-signal sebetulnya bahwa kita nggak boleh lagi hanya mengandalkan negara besar Amerika ini. Antar kita juga harus hal yang sama juga perlu kita lakukan dengan Cina, dengan Afrika, juga dengan Amerika Selatan. Sawit berarti udah nggak ada isu dong di Eropa ya? Akan berkurang, artinya bisa diadres. Ada kesepakatan nanti mengenai itu. Wah, ini menarik nih kalau kita gaungkan ya. Ini di eranya Presiden Prabowo ya Pak ya. Jadi bisa teradres gitu ya Pak. Pak, ini pertanyaan ya mungkin kalau dibilang terakhir ya agak-agak terakhir nih Pak. Karena udah 1 jam lebih. Pertumbuhan ekonomi target 8% Pak. Dan ini pernah terjadi di eranya Pak Soeharto. Bisa terulang lagi gak sih Pak? Cerita dulu gimana Pak Harto bisa 8% itu Pak? Begini, ya saya kan zaman Pak Harto juga sudah ikut-ikut sebetulnya. Wah, pelaku sejarah. Ya, mengamati terus membuat deregulasi. Ya, saya pernah bekerja dulu di Kementerian Perindustrian tahun 80-an. Jadi sampai sekarang masih ingatlah itu. Kalau saya lihat adalah sebetulnya apakah 8% itu bisa? Bisa. Akan tetapi banyak persyaratan yang diperlukan untuk 8%. Satu, saya pikir itu kalau kita lihat zaman Pak Harto juga itu tidak tiba-tiba. Dia di well plan. Dia harus perencanaannya Pak ya? Direncanakan dengan baik. Ya. Kenapa harus direncanakan dengan baik itu loh? Karena pada dasarnya ekonomi itu adalah kita mencoba memaksimalkan pertumbuhan subject to constraint. Selalu ada constraint-nya, ada batasannya. Misalkan tadi yang saya katakan, uang pemerintah ada kan batasnya. Uang dari luar juga ada batasnya. Betul. Jadi itu harus di-plan. Di plan itu, tadi saya sudah katakan, itu harus kita rencanakan dengan baik. Menaikkan produktivitasnya, alokasikan dengan benar, gitu loh. Pilih sektor-sektor mana yang akan kita dorong, gitu loh. Nah, kapan itu dilakukan? Kapan itu penting, ya. Jadi prioritisasinya, tahapannya seperti apa? Itulah planning kan. Itu loh. Siapa yang melakukan itu? Tidak harus pemerintah semua. Bagaimana peran swasta? Betul. Itu harus di-plan, tidak ada yang ujuk-ujuk. Jadi kalau katakan apa 8% mungkin? Iya, mungkin. Tetapi harus direncanakan. Dan itulah sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Harto dulu. Kita tahu semua. Iya, Pak. Performance beliau itu. Di awalnya juga dia kan fokusnya bagaimana menurunkan inflasi. Baru kemudian di tahap berikutnya dia fokusnya kepada pertumbuhan. Dan kemudian pertumbuhan itu dia capai sesudah 10 tahun sesudah dia berkuasa, baru kemudian dia pertumbuhan. Dan itu direncanakan dengan baik. Makanya dulu fungsi daripada Bappenas kan menjadi sangat sentral. Untuk perencanaan tadi itu, untuk perencanaan dan pembangunan ekonomi. Dulu perencanaan dan pembangunan, anggaran pembangunan dikelola oleh Bappenas dulu. Perannya sangat itu ya, vital berarti sangat Pak, vital. Nah, itu direncanakan dengan baik, kemudian implementasinya juga harus baik. Makanya dia yang mengawasi juga dulu. Siapa? Jadi, Pak Harto? Bappenas juga. Bappenas. Jadi pengendalian pembangunan di bawah presiden langsung, tetapi evaluasi, monitor dan evaluasi oleh Bappenas. Itulah menurut saya kalau kita mau ke arah itu, tirulah itu. Ya. Sama juga kalau bisa dilihat bagaimana pembangunan di Vietnam. Kenapa mereka 8%? Mereka well plan. Bagaimana dilakukan di Cina? Itu well plan. Nggak instan ya Pak? Nggak ada. Oleh Bappenasnya mereka. Oh gitu Pak? Bappenas mereka sangat kuat sekali di Cina. Nah kalau kita mau seperti itu, mungkin itu bisa menjadi sesuatu hal yang berguna untuk kita tiru. Nggak ada yang salah dengan itu. Kita tiru apa yang baik yang dilakukan dulu. Dan bisa diulang ya Pak? Dan bisa diulang, bisa belajar dari sejarah itu. Tapi kalau misalkan tahun ini apakah 8% ya forget. Betul. Mungkin tahun depan secara bertahap. Menurut saya harus secara bertahap. Nggak ada yang instan. Padahal Pak Harto backgroundnya tentara ya Pak pada saat itu ya. Tiba-tiba gitu dan bisa ekonomi. Jadi dia mungkin orang-orang yang dia pilih itu ya Pak ya? Ya saya pikir begitu. Disebutkan itu
right man in the right place. Kalau dia tidak ahli di situ kali Pak ya. Jangan taruh di situ. Betul. Kalau ahli di bidang itu orang militer ya ahli di bidang militer. Kalau dia ahli di bidang ekonomi taruh di situ gitu loh. Kalau dia di ahli politik taruh di DPR atau di mana. Gitu. Jangan dicampur-campur itu. Oke. Ya pokoknya intinya kalau dari obrolan kita optimisme itu masih ada ya Pak. Kita harus ada ya Pak. Optimisme, kemudian pastikan ada kepastian, itu penting itu. Saya masih ingat itu kalau yang saya sebutkan itu pernyataan, saya punya kesempatan kebetulan ketemu dengan Lee Kuan Yew, selalu dia sebutkan itu 3 hal. Apa tuh Pak? Yaitu stability menjadi penting. Yang kedua harmoni. Yang ketiga adalah well plan. Benar-benar itu yang dilakukan beliau. Dan kemudian saya pikir nasihat dia ke Deng Xiaoping juga begitu. Deng Xiaoping waktu beliau ketemu dengan Deng Xiaoping, dia bilang, saya juga bilang hanya begini ke dia. Dan itu yang mereka coba lakukan di Cina. Dan mereka berhasil. Jadi so far saya lihat 2 negara ini, ada yang kecil ya, kita nggak bisa tiru Singapura lah. Tapi Cina berhasil dengan 8%-nya, bahkan 12%. Betul. Jadi apakah mungkin? Tetapi tidak mudah, harus direncanakan dengan baik, well plan yang saya katakan tadi itu, well executed, kemudian evaluasi, kemudian awasi dengan baik. Wah, menarik. Pak Raden, kayaknya ini udah banyak banget nih pelajaran yang kita terima. Makasih banyak Pak Raden. Nanti mungkin kalau ada yang lagi hot lagi, kita pasti ngundang Pak Raden lagi untuk ngobrol-ngobrol untuk update. Ada pertanyaan terakhir nggak ada kan Mike? Cukup, itu udah closing yang mantap dan dalam. Makasih Pak Raden atas bincang-bincangnya. Semoga ini bermanfaat buat pemirsa cuap-cuap-cuan, mau baik yang muda, yang suka netizen, yang suka ngetik-ketik, bilang kondisi ekonomi begini, mungkin ini jadi kita mendapat pandangan dan pelajaran yang bagus ya dari Pak Raden, bagaimana cara mengelola ekonomi negara dan bagaimana kondisi dunia saat ini gitu, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Jadi Sobat Cuan, demikian perbincangan saya dan Michael bersama Pak Raden Pardede, seorang ekonom senior yang udah malang melintang di dunia ekonomi. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kesempatan, ada isu yang menarik, kita akan undang Pak Raden lagi. Semoga bermanfaat ya Sobat Cuan. Sampai jumpa di podcast Cuap-Cuap Cuan. Bye-bye.